ibadah hidupku dan matiku hanya bagi. Karena hanya bagi Allah di sini, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Tapi lain dengan tinggal ibadah. Jelas orang yang tinggal ibadah akan pendek. Yang kedua, musibah silih berganti. Tidak akan ada henti-hentinya. Karena apa? Dia lupa mensyukuri nikmat. Hanya sekedar ucapan. Hanya sekedar bagi-bagi rezeki dengan tetangga jiran. Dengan handai tolak. Bahkan mungkin fakir miskin. Kaum duafa. Anak yatim dan yatim piatu. Tetap dia akan pendek umur. Dan tetap musibah akan diberikan dan tidak ditolong oleh. Karena dia meninggalkan ibadah. Apabila kita tetap menjaga ibadah kita, terutama yang wajib, sholat 5 waktu, jangan kau tinggalkan dan tingkatkan dari biasa baik naik jadi tumaninah. Setelah tumaninah tingkatkan lagi jadi benar. Setelah benar tingkatkan lagi khusyuk. Dijamin orang yang khusyuk sholatnya, janji Allah akan diberikannya surga Firdaus. Umurnya akan panjang. Dia juga tidak tahu berapa umur yang akan dia lalui. Ternyata dia ditambah umurnya oleh Allah. Ajal pasti. Tapi umur akan ditambah. Dan tetap sehat. Karena dalam pertolongan dan perlindungan Allah. Ini rasa syukur pertama dengan ibadah yang wajib. Kedua, dengan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu dengan bersedekah, beramal, berbuat kebajikan. Dengan berbuat kebajikan, amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan berikan keberkahan. Rizkinya akan ditambah. Ilmunya akan ditambah. Rizki ditambah. Dia dari usahanya, dari perniagaannya, dari pekerjaannya akan menghasilkan rizki yang tidak disangka-sangka. Dari dia menuntut ilmu, akan dia serap ilmu itu. Dia bukan saja mengerti, tapi faham akan ilmu itu. Dengan dia banyak berbuat amal kebajikan dan menghindarkan menjauhi perbuatan kemunkaran. Amar ma'ruf di sini ada dua tentang sedekah dan amal. Sedekah yang paling utama adalah sedekahun jariyah. Artinya apa? Sedekah yang memberikan manfaat baik buat dirinya maupun orang lain tanpa pamrih. Kalau bersedekah pamrih itu bukan sedekah. Sedekah karena Allah. Maka dia akan diberi keberkahan oleh Allah. Tidak usah di bulan puasa. Ada yang berpikir dalam otaknya. Kan itu karena berkah dan rahmat dalam biak.
hari biasa juga diterima. Ada diutamakan di dalam bulan puasa. Nah, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Jadi hari-hari biasa. Kalau kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah dengan ibadah yang benar, bersedekah, beramal yang benar, itu sudah mendapatkan karunia dan berkah dari Allah. Tinggal nanti rahmat dari Allah. Itu pasti. Dengan kita terus bersedekah, beramal, tidak pernah berhenti. Bukan jumlahnya, besar kecilnya, tapi nilai sedekah dan amal kita. Dan bermanfaat buat diri sendiri maupun orang lain yang menerima sedekah dan amal kita. Sehingga sedekah dan amal kita ini tepat sasaran. Bukan karena perasaan kita bersedekah. Memberi sesuatu jangan dengan perasaan. Itu akan salah jalan. Tidak tepat sasaran dengan akal. Seperti yang pernah saya katakan beberapa hari yang lalu. Menyantuni anak yatim. Bukan ngasih makan tiap hari ke anak yatim. Apalagi yatim piatu. Beri modal orang tuanya, ibunya. Jangan ada pamrih. Dilihat ibunya masih muda, janda. Dua-duanya mau diambil. Kasih modal untuk usaha. Dan jangan mengharap kembali. Beritahu pada ibu yang dikasih modal. Kalau engkau sudah bisa mandiri dan menguntungkan, bantu juga janda yang lain. Beri modal. Jadi saling bersama. Itu yang disebut sedekah jariyah. Terus tidak ada berhenti. Amal di sini banyak. Amal yang selalu kita berikan lain dengan sedekah. Jadi setelah sedekah, karena itu sedekah jariyah akan terus pahalanya mengalir walaupun kita sudah di dalam kubur. Sekarang amal kebajikan. Amal kebajikan membantu orang susah. Orang yang kelaparan. Orang yang membutuhkan pertolongan. Kita bantu secukup. Dan jangan berhenti beramal. Sehingga dari amal baik, insya Allah bisa jadi amal soleh. Bagaimana dari amal baik menjadi amal soleh? Kita beramal. Misalnya ada pembangunan, apa itu sekolah, apa itu mushola, atau masjid. Di situ kita beramal. Bukan sedekah. Beramal. Ada kekurangan apa di sana? Oh, masih kurang semen 10 sak, kirim. Kurang batu bata, kirim. Di mana lagi ada pembangunan kurang nih, kita. Ini namanya amal kebajikan. Amal kebajikan yang terus menerus. Bukan hanya di satu tempat. Tapi di beberapa tempat. Dan bermanfaat buat jamaah. Buat beribadah. Untuk anak-anak, untuk sekolah. Itu satu saat dari amal kebajikan
akan bisa jadi amal soleh. Dan ada amal yang paling tinggi di sisi Allah, di mana dia benar-benar menafkahkan rizkinya di jalan Allah. Razaqnahum yunfikun. Dia berwakaf, mewakafkan, misalnya sekolah, lengkap sarana prasarananya, termasuk guru-guru pendidiknya. Anak masuk ke sekolah itu tidak usah bayar. Guru-gurunya dan kebutuhan sekolahnya dia tanggung. Ini infak, ini adalah amal yang tertinggi di sisi Allah. Dan di dalam kitab dinyatakan Allah berhutang kepada orang tersebut. Tapi kalau yang lainnya, Allah berniaga dengan orang. Seperti membangun mushola, masjid, sekolah. Bukan wakaf, ikut membangun. Tapi kalau sudah wakaf, dia sudah menghutangkan kepada Allah. Dan jaminannya adalah rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Seseorang kalau sudah mendapatkan kasih sayang Allah, dia hidup dan kehidupannya, baik di dunia sekarang dilihat oleh siapapun, akan bahagia. Dan kelak di akhirat sejahtera. Di dunia saja bahagia. Kenapa? Dapat kasih sayang. Kita diberinya kasih sayang oleh sesama manusia saja. Bahagia. Apalagi yang memberikan kasih sayang Allah. Makanya mari berlomba-lomba untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga. Yang tidak bisa ditulis, dihafalkan. Dari mulai napas. Dari mulai umur, rizki, dan segala macam yang kita nikmati ini. Semuanya adalah karunia Allah. Jadi barang siapa mengaku kita ini beriman Islam, untuk mensyukuri nikmat Allah ini, tolong jangan tinggalkan ibadah. Setelah tidak meninggalkan ibadah, perbaiki ibadah. Kedua, bersedekah. Terus yang bermanfaat dan bisa dirasakan oleh orang lain. Dengan adanya peningkatan-peningkatan dalam ibadah dan perbuatan baik, maka Allah naikkan itu. Dari karunia jadi barokah. Rizkinya barokah. Tidak dihambur-hamburkan tapi dimanfaatkan. Ilmunya juga barokah. Diamalkan. Tanpa pamrih. Dengan sukarela. Barang siapa mau belajar silakan. Tidak dipungut bayar. Begitupun yang lain-lainnya benar-benar menjadikan contoh teladan untuk orang-orang lain. Karena apa? Dia akan berbudi pekerti yang luhur. Orang yang mendapatkan barokah dari Allah, itu budi pekertinya luhur. Akhlakul karim. Akhlaknya mulia. Tinggal tergantung diri kita masing-masing. Mensyukuri nikmat Allah akan ditambah kenikmatannya. Mengkufuri nikmat Allah. Ingat, siksa Allah sangat pedih. Pertama, siksa itu adalah musibah. Musibah macam-macam. Dari yang sehat jadi sakit. Usaha gagal terus.
Pacaran putus melulu. Rumah tangganya cerai-berai. Dan segala macam udah. Pokoknya musibah. Orang lain enggak kebanjiran, dia kebanjiran. Padahal tempatnya tinggi, tapi kebanjiran. Karena salurannya mampet. Jadi airnya kemana-mana, ribut sendiri. Padahal dia tempatnya tinggi. Ini seperti saya aja. Kalau pembuangan salurannya mampet, airnya melimpah kemana-mana, banjir. Walaupun tidak sampai banjirnya, tapi ya basah sih. Apalagi kalau tinggalnya di daerah yang rendah. Janjinya selalu tidak pernah ditepati oleh orang lain. Dijanjiin, bang, besok dah gue kembaliin. Besoknya, besok lagi, nggak dikembali-kembaliin. Apapun yang dia pinjam. Dan sebagainya. Musibahnya itu. Ini bahayanya lagi. Kalau dia penyakitnya enggak bisa disembuhkan. Karena siksa yang sangat pedih di dunia ini berupa penyakit, bukan harta benda, penyakit. Mau kena sakit? Kita introspeksi diri. Apa kekurangan kami? Apa kesalahan kami? Apa dosa kami? Kok kami kena musibah seperti ini? Jangan menyalahkan orang lain. Tidak boleh. Introspeksi diri. Apa kekurangan? Apa kesalahan? Apa dosa? Kalau kekurangan udah ketahuan, udah. Hanya ada kekurangan yang harus kita perbaiki. Kalau kekurangan enggak ada, ternyata banyak kesalahan. Segera perbaiki kesalahan. Terutama kalau hablum minan nas, kita punya banyak salah, minta maaf. Jangan malu-malu. Walaupun nggak punya salah, kamu punya salah. Kenapa? Wajahmu tidak memperlihatkan berseri. Manyun semberut. Orang jadi kesel melihatnya. Itu juga udah kesalahan. Segan untuk ketemu. Kenapa? Wajahnya tidak memperlihatkan ceria. Yang ada kayak emosional. Ini adalah kesalahan, bukan kekurangan. Kenapa? Dia masih tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Tercermin dari wajah. Dan tidak bisa berbohong. Tanpa kecuali. Siapapun manusia. Apabila masih mengikuti hawa nafsunya. Tidak akan pernah ceria wajah. Kalaupun berseri dipaksakan. Lucu. Lucu. Kayak pelawak. Dipaksakan. Senyumnya apanya dipaksakan. Tapi kalau dia sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang senang melihat. Akan mudah untuk diajak bicara. Karena apa? Diperlihatkan oleh wajahnya. Sebab wajah kita ini memperlihatkan hati kita. Pertama dari pandangan mata. Tolong kendalikan hawa nafsu. Itu penting. Awal kesadaran dari ainul yakin itu mengendalikan hawa nafsu. Bukan menahan. Jangan sekali-kali menahan. Satu saat bebas silakan. Nah, yang ditahan kalau udah bebas gimana? Semau gue. Jadi kendalikan. Sehingga apa?
kita bisa mengontrol diri. Kalau sudah dari perangai saja terlihat karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, penyakit batinnya akan datang. Emosional, egoistis, selalu penasaran, tidak pernah puas. Nah, ini berbahaya. Dan itu penyakit tidak akan bisa disembuhkan. Kecuali dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebab yang paling berbahaya itu, hawa nafsu ada dua, lahiriah dan batiniah. Saya tidak akan bertanya kepada jamaah, sebab para pemirsa nggak dengar jawabannya. Dan juga jamaah saya tidak perkenankan untuk bertanya, nggak didengar oleh yang para pemirsa. Itu yang ikuti itu. Biar capek saya sendiri yang ngomong. Ya. Daripada nggak dengerin jawaban, nggak benar. Nanya juga nggak benar yang ditanya. Sebab banyak pertanyaan nggak benar. Apalagi jawaban. Tanyanya aja udah nggak benar. Jawabnya apalagi. Sekarang mengendalikan hawa nafsu dari lahiriah. Ini penting sekali. Jarang orang tahu hawa nafsu lahiriah apa ya Pak. Apalagi batiniah. Nafsu lahiriah itu ingin dipuji orang lain. Ada orang ingin dipuji karena kelihatannya, wih cakep, pantas banget, gitu ya. Ada orang ini ingin dipuji karena uratannya. Dibilang gembel bukan. Tapi dia semau gue dari pakaiannya, penampilannya. Ada gitu. Nyentrik. Ingin dipuji oleh orang. Ini paling berbahaya. Karena apa? Di situ menunjukkan pertama dia mempunyai naluri nafsu lahiriah yang sangat besar. Keserakahan. Jadi kalau orang ingin dipuji, itu pasti dari lahiriah dia punya nafsu serakah. Lain lagi memang orang itu pantas, emang dari dulu. Mau apa lagi? Pantas banget lu. Lu nggak tahu, dari dulu gue pantas misalnya gitu ya. Iya. Jangan kita ini ingin dipuji. Yang harus kita dapatkan, ingin dihormati oleh orang. Jadi kebalikan dari ingin dipuji adalah ingin dihormati. Caranya, ya kita harus menghormati orang lain. Kita akan dihormati juga oleh orang lain. Pertama, nafsu lahiriah. Yang kedua, nafsu lahiriah itu yang sifatnya dari materi. Baik itu pangkat jabatan maupun harta. Kemana-mana dia tunjukkan ya, tentang identitasnya. Bahkan yang paling jelek, ya kalau identitasnya tinggi, baik derajatnya tinggi segala macam. Orang hanya nyengir aja karena apa? Udah tahu memang dia orang berpangkat. Orang kaya, berwibawa, hanya nyengir.
Gitu. Jangan ditambah manggut. Tapi ini orang yang kereboke. Oh. Dia menunjukkan tentang kemiskinan. Itu juga nafsu. Nafsu lahiriah tidak boleh. Apalagi kalau kedua-duanya digabung. Subhanallah. Ini sangat berbahaya. Orang kaya pura-pura miskin. Orang miskin pura-pura kaya. Ya. Dari jalannya. Padahal pakaian itu. Ya cuman itu yang pantas dipakai. Udah kotor buru-buru setegra lagi. Dipakai lagi. Karena dia bilang orang mengatakan. Wih lu pantas banget pakai baju itu. Celana itu pokoknya orang memuji dia. Dia bangga. Padahal hanya itu. Tapi ada juga. Yang dia itu bajunya sama. Ada selusin. Ganti itu lagi, ganti itu. Orang gak berani bertanya. Baju itu aja. Padahal dia punya selusin. Cuci ini ganti lagi. Terus itu. Nah, seperti kalian aja misalnya pakai seragam ini. Rata-rata punya 5 ya. Pasti tiap hari pakai terus-terusan ini. Ya. Majelis taklim hari itu. Gitu. Kok lu nggak ganti-ganti, lu nggak tahu gue ada 5. Padahal hanya itunya bajunya, nggak ada baju lain. Orang yang kere pengen penampilannya dibilang bagus. Terus orang yang kaya karena ingin disebut kaya ganti-ganti baju padahal nggak pantas. Harganya mahal tapi tidak sesuai dengan badannya. Ada yang kegedean, ada yang kekecilan. Yang penting itu baju mahal. Bahkan dia selalu bicara, oh ini mereknya, oh, belinya di anu. Dan segala macam. Ini berbahaya. Itu nafsu lahiriah. Dan dia perlihatkan. Padahal itu leasing. Kendaraan ganti-ganti terus. Apalagi dia bawa Grab misalnya ya. Dia ganti terus ya. Tergantung bosnya yang mana. Dan bahayanya kalau itu dipakai alat untuk memancing lawan jenis. Yeah. Ini banyak kejadian seperti itu. Nafsu lahiriah, bukan batiniah. Jadi nafsu lahiriah ini yang ada hubungannya dengan materi atau duniawi. Kemana-mana ceritanya. Kalau lahiriah itu, dia jadi pimpinan cerita tentang anak buahnya terus. Jadi orang biar tahu, oh dia ini bos. Oh itu ya. Jadi pimpinan. Yang diceritakan anak buah. Padahal pimpinan paling bawah. Oh ya. Bukan paling atas, di atas dia banyak sekali. Dia paling bawah, tapi yang diceritakan anak buahnya. Sehingga orang memberi hormat. Ini berbahaya. Jadi kalau kita ingin mengendalikan hawa nafsu lahiriah, hiduplah bersahaja, sederhana, apa adanya. Tapi jangan sampai kita punya harta, jalan kaki. Sudah nggak benar. Menyengsara diri. Sudah diberi oleh Allah karunia berupa rezeki, harta benda, dia tidak memanfaatkan. Berbahaya. Akan ditarik nanti Allah. Oke, gunakan apa yang telah Allah berikan. Tapi bukan untuk berbuat dosa, maksiat atau kesalahan, tapi untuk ibadah. Tapi jangan kemudian mencari-cari karena disuruh untuk ibadah. Naik mobil sendiri, lihat di halte ada yang cantik enggak,
Itu ya. Terus berhenti. Dek, ayo kalau mau ikut. Ciel. Pilih. Nenek-nenek nggak dibawa. Itu udah salah kaprah. Kalau bisa dan muat, seluruh yang ada di hati naik, diantarkan sampai ke rumah. Begitu. Nah ini penting. Karena apa? Nafsu lahiriah ini godaannya sangat besar kalau dibandingkan dengan nafsu batiniah. Walaupun dua-duanya nggak bagus kalau tidak bisa mengendalikan. Seperti Anda nih. Teh dulu. Suka ada gangguan batuk ya para pemirsa. Seperti Anda sekarang ikut majelis taklim Ar-Ridho, belajar ilmu. Baru aja ikut belajar. Sudah ngasih nasihat ke siapa saja. Setiap ketemu dengan siapa saja lagi ngobrol, entah di mana saja. Cerita tentang iman dan Islam. Itu kayak yang aja ya. Ini berbahaya. Gitu. Lebih baik dia tutup mulut. Jaga ucapan. Kalau nggak perlu, jangan kau bicara. Apalagi sampai nasihatin, lu ikut gua deh. Ayo, kajian di Arido, di Jantung. Emang apaan? Gua udah deh, pokoknya datang aja. Enggak. Berikan saja contoh yang baik di depan orang lain. Tanpa harus bicara. Menghormati. Menyayangi orang lain. Akan dinilai oleh orang lain. Ini orang baik. Padahal ilmunya belum seberapa. Tapi dia sudah amal. Apalagi ilmunya sudah salah. Sudah menguasai dan paham ilmu. Itu pun kalau tidak ditanya, jangan jawab. Lebih baik dia. Sebab bisa saja orang itu tidak membutuhkan kita. Lain dengan yang membutuhkan kita. Kita berikan yang ringan-ringan saja, jangan yang berat. Nafsu batiniah ini, terutama sekali siapa saja yang menuntut ilmu. Ini ilmu agama, ilmu lahiriah, waduh bahaya juga. Dia baru belajar, ikut bela diri. Apa itu karate, judo, pencak silat, jalan tangannya nggak mau diem. Apalagi yang belajar apa sepak bola, apa aja ditendang. Ya, ternyata ada daun, dikira di bawahnya mbak, ada batu, wah, ditendangnya sama kakinya ya, bonyok tuh kaki karena nendang batu. Jadi dari tingkah laku itu orang akan bisa menilai seberapa pinternya mengerti dan paham tentang ilmu tersebut. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya batiniah ini adalah orang yang pamer tentang ilmunya. Pamer. Apalagi kebetulan pakai seragam begini nih. Terus ditanya, jamaah apa nih, lihat baca. Di mana? Ya saya masih lagi belajar. Ini hanya sebagai apa? Mengingatkan supaya saya bisa menyesuaikan diri. Gitu ya. Jangan kemudian, lihat tuh. Gak boleh.
kita harus tetap bersahaja dan sederhana. Walaupun Anda sudah paham bener deh tentang keimanan, tentang keislaman, dan tentang apalagi sekarang tentang rasa syukur atau bersyukur kepada Allah. Yang kedua tentang batiniah ini. Nafsu lawan jenis. Itu kadang-kadang tanpa kontrol, tidak bisa mengontrol. Bujuk rayu, tebar senyum, obral harta, karena ingin memikat. Emangnya burung dipikatnya? Lain kalau burung dipikat pakai kulit, ya. Pakai getah. Ini dengan cumburan. Tidak boleh. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Lain yang masih lajang atau lagi lajang. Tapi harus bisa juga kita menempatkan diri kita. Yang kira-kiranya cocok dalam hati. Boleh kita dekati. Jangan semua didekati. Tahu-tahu nenek-nenek yang ngedekat terus ke kita. Kan celaka ya. Pengennya yang janda muda. Ya. Atau katakanlah gadis tua. Nenek-nenek yang nyamperin. Kan rugi. Jadi, kita harus bisa mengendalikan nafsu batinnya. Dan yang paling berbahaya, nafsu batiniah terakhir adalah angan-angan. Berhayal. Seandainya. Yang belum tentu, karena yang akan datang itu gaib. Kita tidak boleh berangan-angan berhayal. Yang boleh bercita-cita. Cita-cita ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah, boleh. Cita-cita. Jadilah imam sebagai suami di dalam lingkungan keluarga. Jadi contoh keluarga. Ibadah diperbaiki. Amal rutin, sedekah yang banyak. Subhanallah. Tanpa kita mencari, akan dicari. Dan akan dituntun oleh Allah. Orang yang sesuai dengan diri kita. Yang tidak bertentang. Karena kita dapat kasih sayang Allah. Bukan keberkahan lagi. Udah kasih sayang Allah, rahmat Allah. Siapapun pasti mau. Apalagi yang masih bujangan. Atau bujangannya terpaksa ada. Karena nggak laku-laku. Ada. Ada yang laris, ganti-ganti melulu. Sekalinya mentok, dapat yang nauzubillah min zalik. Ketemu perek katanya gitu ya. Subhanallah. Habis dah segala-galanya. Ngutang sana, ngutang sini dan segala macam. Di sini penting. Kalau kita ingin benar-benar mendapatkan karunia berkah rahmat dari Allah dengan rasa syukur kita, meningkatkan ibadah, amal dan sedekah kita tanpa sebetulnya biaya, asal dengan niat yang kuat pasti bisa didapat dan Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Akan diberinya oleh Allah pahala. Yang laki diberinya jodoh wanita yang sesuai dengan keinginannya. Dan Allah ridho. Udah keinginan kita terpenuhi, Allah ridho. Nikmatnya luar biasa. Sampai kita nggak boleh kerja, dikelonin terus tiap hari. Subhanallah, luar biasa.
Kadang-kadang ya ini. Dan nafsu lahiriah batiniah bertentangan. Yang membuat ketentangan apa? Kebutuhan. Ada yang mendadak kebutuhannya. Gue udah dekat waktunya, udah sampai ini waktunya, gue masih belum aja. Misalnya begitu ya. Sehingga memaksakan diri. Oh ini nggak boleh. Memaksakan diri celaka. Kita mohon petunjuk, tuntunan, bimbingan, pimpinan, dan perintah dari Allah. Pasti akan diberinya jalan yang lurus dan benar dari sisinya. Seperti orang-orang yang telah diberikan kenikmatan berupa rahmat dari Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Subhanallah. Dan itu pasti janji Allah. Tidak akan dipungkiri. Allah pasti akan memberikan. Tanpa kecuali. Ya, mohon maaf. Di Arido sendiri ada yang sudah mengalami. Gitu ya. Sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan. Karena ada rasa syukur. Walaupun belum sepenuhnya. Apalagi kalau sepenuhnya rasa syukur itu dia laksanakan. Dengan memperbaiki ibadah, banyak amal, sedekahnya. Dan segala macam. Ditambah kenikmatan. Tapi sudah merasakan kenikmatan lupa. Nah ini yang bahaya. Nanti dicabut oleh Allah kenikmatan itu. Rugi. Pertahankan rasa syukur itu. Yaitu dengan selalu meningkatkan ibadah-ibadah, amal dan sedekah kita. Dijamin terus oleh Allah ditambah pahalanya. Tanpa dikurangi sedikit. Dan ini janji Allah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Buka, baca walaupun hanya 1-2 ayat. Sehari sekali aja. Pada sholat mana yang kita sempat. Sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya atau subuh. Berapa ayat itu? Andain. Besok disambung. Mudah-mudahan 10 tahun hatam. Kalau hanya 2-3 ayat ya. Sedangkan itu 6.066 ayat. Ya. Tinggal dibagi aja. Setahun 360 hari. Ini 6.000. Tinggal dibagi. Hatam pasti. Para pemirsa jamaah Ta'lim Arido yang saya hormati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di dunia ini jangan dikatakan sementara. Celaka. Kalau dikatakan sementara, nggak usah berbuat apa-apa deh. Lama loh hidup di dunia ini. Nunggu dari hari ke sehari aja. Selama 24 jam. Terasa. Waktu itu lama bukan sebentar. Tapi kalau dibandingkan dengan hitungan akhirat, juga ditambah alam barzah, alam kubur, memang hidup dunia ini lebih sedikit daripada alam kubur, apalagi nanti alam akhirat yang abadi. Tapi gunakan sebaik-baiknya selagi masih hidup. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, sampai 50 tahun sekarang Anda merasa lama. Bahkan yang sudah-sudah hanya kenangan. Baik yang enak maupun yang tidak. Kenangan manis maupun kenangan pahit. Akan ada terbayang. Kadang-kadang yang sering terbayang dan dirasakan kenangan pahit bukan manis. Jangan sampai kita mengenang yang sudah lalu. Baik yang pahit maupun yang manis. Tetap jauhkan
tinggalkan kenangan itu. Karena apa? Akan menghambat cita-cita kita. Bukan jadi pendorong. Bukan jadi materi untuk membangkitkan. Justru menghambat. Akan merintangi. Jauhkan, tinggalkan. Yang sudah. Yang sekarang dan yang akan datang. Kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Barang siapa masih mengenang masa lalu, celaka hidup di dunia. Celaka. Karena apa? Dosa-dosa dan pahala ngikuti terus. Tidak terhapus ini. Tapi kalau kita tinggalkan dan segera taubatan nasuha, dosa dan kesalahan yang lalu oleh Allah diampuni dan dimaafkan. Adakan perubahan yang akan datang. Dimulai dari detik ini. Niatkan, saya hidup dan kehidupan di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadamu ya Allah. Napas saya ibadah. Makan saya ibadah. Minum, tidur, apapun ibadah. Sehingga apa? Untuk berbuat kesalahan, dosa, dan maksiat akan dijauhkan oleh. Tapi kalau niatnya lain, kesalahan, dosa, dan maksiat akan selalu mengikutinya. Dimanapun kita berada. Sehingga apa? Mungkin bisa jadi pahala lebih besar dari dosa dan kesalahan maksiat. Tapi bisa jadi dosa, maksiat, dan kesalahan lebih besar daripada pahala. Apa enggak nyesel kita hidup? Karena nanti dia menghisab akan ditanyakan, umurmu digunakan apa? Selama hidup di dunia ini. Apakah yang selalu ibadah? Misalnya ibadahnya bukan hidup dan kehidupan. Ibadah rutinitas. Sholat, ngaji, usaha enggak apa enggak. Masuk neraka. Jangan dianggap bahwa orang yang selalu sholat aja. Baik itu wajib maupun sunat. Terus ngaji, zikir. Berusaha enggak, ikhtiar enggak. Itu Allah murka. Bukan itu tujuan. Sebab dalam hidup dan kehidupan manusia ini ada dua hubungan kita. Pertama dengan Allah yang disebut hablum minallah, dan antara manusia yaitu hablum minan nas. Harus seimbang. Ya memang yang akan datang ada monorel. Tapi dari zaman dahulu rel itu ada dua. Seimbang kiri kanan. Cari duniamu sebanyak-banyaknya. Seolah-olah kamu akan hidup kekal abadi. Tapi ingat hari akhiratmu. Mungkin besok pagi kamu mati. Hadis syahih. I'amali dunia. Ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'amal li akhiratik. Ka'annaka tamutu godan. Kalau kita seimbang antara dunia dan akhirat. Surga nanti. Berat sebelah, tetap neraka. Tentang berita gembira dan peringatan. Itu luas. Berita gembira bagi orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Peringatan bagi orang-orang yang hubud dunia. Oh, gitu ya. Dan diuraikan lagi, luas lagi. Tentang isi Al-Quran itu. Tentang berita gembira dan peringatan itu. Jadi barang siapa yang selalu diniatkan ibadah. Dalam segala
surga jamin. Barang siapa dia hubud dunia, dunia yang jadi tujuannya, maka celaka neraka nanti dan kekal di dalam. Untuk seimbang ini kita tetap berikhtiar, berusaha dalam bekerja, berniaga atau apa saja, diniatkan ibadah. Dan sisihkan rezeki yang didapat di jalan Allah. Pertama yang kewajiban adalah zakat. Kedua, sedekah dan amal. Kalau kita bisa menyeimbangkan dalam hidup dan kehidupan di muka bumi ini, jiwa kita akan tenang. Usaha kita apapun, pekerjaan kita apapun, pengangguran sekalipun, tenang jiwanya. Bapak yang nganggur bisa jiwanya tenang. Ayo, aduh sayang aja, saya nggak boleh nanya ya. Ini pertanyaan yang susah dijawab. Orang nganggur aja jiwanya tenang. Bingung. Yang apa Pak? Orang nganggur kok jiwanya tenang? Orang yang nganggur jiwanya tenang. Wah, para pemirsa udah kasak-kusuk. Apa? Nggak ada orang yang nganggur jiwanya tenang. Ada. Yang nganggur. Tapi dalam nganggurnya ini, dia tetap beribadah kepada Allah. Dia pekerjaannya, misalnya, tidak ada yang lain. Hanya sebagai marbot, baik di musala atau di masjid. Penghasilannya hanya sebegitu saja. Sesuai dengan ketentuan DKM memberikan. Kalaupun ada yang bersedekah, atau ada yang memberikan hadiah dan amal, dia terima. Itu kan termasuk nganggur. Dia nggak bisa kerja yang lain. Setelah subuh, waktu zuhur, sebelumnya harus sudah datang. Merapihkan apa di dalam dan di luar. Baik itu musala maupun masjid. Sebab akan datang jamaah. Zuhur ke asar begitu. Nah malamnya agak lama. Dari isya sampai subuh. Nggak mungkin dia kelayapan. Ya. Nyari kerja tengah malam. Besok paginya subuh. Nggak ada di masjid atau musala. Dipecat. Ini disebutnya pengangguran. Tetapi ada manfaat. Karena dia melayani orang beribadah. Melayani orang yang beribadah. Pengangguran yang dapat pahala. Itu karena dia tidak punya keahlian lain. Tidak mempunyai ilmu lain. Hanya sekedar marbot. Kalau yang buang sampah, ngambilin sampah masih banyak pendapatannya. Ngumpulin gelas plastik, botol plastik, karton, segala macamnya. Masih banyak penghasilan. Dikumpulkan dan dijual. Bukan saja dapat upah ngangkut sampah, tapi dari menjual barang-barang bekas yang bisa diuangkan. Itu masih ada usaha lain. Tapi kalau marbot itu benar-benar. Sehingga apa? Kita harus sayang kepada marbot. Harus sayang. Tapi lucunya ada imam, muazin, pada digaji subhanallah. Ya nggak dapat pahala. Karena udah digaji oleh manusia. Oh ini mah katanya sedekah, oh ini mah hadiah. Dia mengharap upah. Jadi imam, minimalnya muadzin, itu harus punya mata pencaharian tersendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, keluarga. Makanya kalau ingin jadi tokoh, harus kokoh lebih dahulu.
ingin jadi mubalik, ingin jadi penceramah, harus punya mata pencaharian tetap, sehingga tidak mengandalkan pemberian jamaah. Karena dengan kita menerima bentuknya apapun, itu adalah bisa menukar, bisa menjual, bisa menggadaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Agama dipakai alat. Nauzubillah min dzalik. Kalau Anda nanti sudah merasa berilmu, amalkan ilmu Anda tanpa pamrih kepada siapa yang mau menerima. Tapi jangan pakai pengumuman, di sana siap, di sini siap untuk mengamalkan ilmu. Siapa yang mau belajar? Enggak usah. Ya. Karena apa? Nanti Allah akan menuntut siapa yang mau belajar. Siapa yang mau menuntut ilmu. Walaupun kita nggak punya gelar kiai atau ustadz segala macam. Tapi sudah dijadikan contoh teladan. Orang ingin tahu ilmunya apa sih si bapak itu. Kok jadi contoh teladan orang lain. Kemudian bertanya. Oh begini nak. Misalnya kalau orang tua. Kita harus selalu dipesankan oleh Allah melalui Al-Quran. Jangan tinggal ibadah. Berbuatlah amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan sebagainya. Dan caranya dia asingkan. Orang senang. Senang sekali. Zaman sekarang berbeda dengan zaman saya dahulu. Apalagi zaman saya masih kecil. Sampai tingkat remaja saya. Orang itu kalau dakwah datang sendiri. Enggak pernah dijemput. Pulang sendiri. Paling bawa berkat apa yang dimakan rame-rame. Udah. Tidak pernah diberi uang. Niatnya apa? Benar-benar amal. Ikhlas. Siangnya dia mencari nafkah. Dengan bekerja, dengan berdagang, atau usaha lain. Sehingga apa? Dia tidak mengharapkan dalam pengamalan ilmunya itu mendapatkan upah dari siapapun. Dia hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Minta ridhonya Allah. Kembali kepada si Dula yang sudah mulai mau diajarkan ilmu oleh 3 gurunya yang sisa. Gurunya sudah tahu. Tidak akan mengajarkan apapun. Karena sudah cukup. Ilmunya, pengamalannya udah cukup. Hanya gurunya berpesan. Wahai Dula, baik Pak Kiai. Coba apa yang kamu sekarang lakukan. Setelah kau mengelana. Setelah engkau mendapatkan ilmu dari guru-gurumu. Dalam perjalanan ditambah lagi guru yang di sini. Idulah menjawab seperti jamaah dan pemirsa. Mensyukuri nikmat guru. Gurunya semuanya senyum. Itu kuncinya dulu. Keberhasilan seseorang dalam hidup dan kehidupan di muka bumi ini adalah bersyukur. Selalu bersyukur. Syukuri nikmat sekecil apa. Bahkan dulu, kalaupun kau kena musibah, seberat sekecil apapun, syukur. Idulah bertanya, kenapa musibah Pak Kiai?
Harus saya syukur. Jadi pura-pura si Dullah ini nggak tahu. Padahal dalam hatinya juga sudah ada jawabannya. Cuman Dullah juga pengen tahu gurunya ini bobotnya apakah sama dengan Kiai Ma'ruf yang di seberang laut. Gitu ya. Gurunya berkata, orang yang kena musibah kecil masih ada banyak yang kena musibah besar. Kita kena musibah besar, masih banyak orang yang mati, yang sudah kembali kepada Tuhan. Sedangkan kita masih diberinya umur. Jadi syukur. Karena apa? Kita tidak akan ada daya upaya kalau sudah terbujur jadi bangkai. Tapi selagi masih bernapas, minimal kita bisa mohon ampunan kepada Allah, beristighfar. Inilah alhamdulillah Pak Kiai Dullah jujur. Benar seperti yang dikatakan oleh guru kami di seberang, bahwa bersyukur atau mensyukuri apapun yang kita terima dari Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Seperti ayatnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab bersama penyakit ada obat. Bersama ini ada ananya. Ada kemudian kemudahan daripada kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sehingga tetap kita harus selalu bersyukur. Benar begitu Pak Kiai? Benar sekali. Kamu sekarang hanya tinggal meningkatkan apa yang ditingkatkan Pak Kiai? Ibadah. Bagaimana meningkatkannya ibadah? Meningkatkan ibadah. Ini juga untuk jamaah. Bukan soal memperbaiki. Meningkatkan ibadah ini. Kamu bisa mengamalkan semaksimal mungkin dari apa yang kau ibadahi. Misalnya kau berdagang, berniaga. Niat kamu apa? Ibadah. Amalkan dagangmu ini semata-mata hanya untuk ibadah. Misalnya dengan modal Rp1.000. Diperkenankan maksimum 30% keuntungan. Minimum 5% keuntungan. Itu ya. Ambillah dulu yang 5% itu. Kalau orang ini masih nawar juga, jangan kamu mengatakan yang lain. Tapi katakanlah, belum cukup. Kalau orang ini juga menatakan lagi, nanya kepada berapa sih modalnya? Kamu harus jujur, ini modalnya Rp1.000. Jadi saya jual Rp1.005 atau benar ya Rp1.005, bukan Rp1.100, Rp1.050 ya. Nah Rp1.050, 5%, tapi bukan persentase, karena bukan bank ya. Hanya dibolehkan. Karena apa? Kami harus mengeluarkan nanti 2,5% dari keuntungan. Itulah cara berniaga Rasulullah SAW yang ditiru oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani.
Makanya dagangannya laris. Rasulullah dipercaya oleh Siti Khadijah, saudagar wanita bangsawan Arab dari Bani Hashim. Sehingga karena kejujurannya dilamar oleh Siti Khadijah. Tidak pernah Rasulullah berniaga kemanapun pulang membawa dagangan yang tidak laku. Dia membawa dagangan yang baru dari luar Mekah dan dijual kembali di kota Mekah. Jangan kita berbohong. Sudah jelas modalnya 1.000, dibilang 1.500. Sehingga kita jual 1.550. Seolah-olah hanya 50 keuntungan kita. Padahal di depan mata udah 500. Orang bingung mau nawar berapa. Tidak boleh berbohong di dalam berniaga. Tambah juga orang yang jual kain. Atau itu bahan baju, bahan celana. 1 meternya misalnya, anggaplah 10.000. Udahlah, 8.000 aja. Boleh, tapi kasih 80 cm. Ya, 10.000 itu 1 meter. Loh kenapa? Ya Bapak nawarnya 8.000. Ya kita kasih 80 cm. Dengan 10.000 1 meter. Butuh 1 meter 1/4. 10.150. Begitu. Jujur. Dalam segala macam. Dalam bekerja pun jujur. Waktu bekerja. Absen. Misalnya sebelum jam 8 pagi. Harus sudah mengisi absen. Isilah absen. Nanti habis ngisi absen pulang. Nggak ada masalah. Yang penting isi absen. Nanti dipecat karena nggak kerja. Ya Kak, diterima. Karena hanya ngisi absen melulu. Waktunya pulang, isi absen. Katanya pulangnya belakangan. Absen udah diisi biar mundur, biar barangkali aja nanti dapat tambahan lemburan. Itu udah nggak benar mengharap lembur. Waktu kerja gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketetapan. Begitupun dalam soal yang lain. Kejujuran itulah antara lain sebagai rasa syukur kepada Allah. Orang tidak akan bisa jujur atau tidak akan bisa bersyukur kalau tidak jujur. Orang tidak bisa jujur kalau tidak sadar hati, akal, dan jiwa. Jadi orang yang bersyukur harus sadar. Orang yang sadar, orang yang jujur harus sadar hati, akal, dan jiwa. Ini mengikat jadi satu. Dan barang siapa di dalam dirinya, hatinya, ucapan dan perbuatannya sudah tertanam rasa syukur, dia pasti akan jujur. Pasti sudah sadar hati, akal, dan jiwa. Karena janji Allah akan diberinya tambahan pahala. Dilipat gandakan. Jadi jujur itu modal untuk kita bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur jelas pembohong. Jadi tidak ada orang pembohong bersyukur. Orang yang bersyukur pasti jujur. Dan dia pasti sudah sadar. Kuncinya di situ dulu. Baik Pak Kiai. Kamu udah pasti sadar hatimu. Sadar akal. Dan sadar jiwamu. Insya Allah Pak Kiai. Aku hanya ingin kamu nanti bersama dengan aku mengamalkan ilmu. Aku akan selalu mendampingi. Banyak nanti
rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, dan ujian-ujian dalam hidup kehidupan. Walaupun tidak lama dulu. Aku hanya ingin mendampingi kamu. Bukan mengajari kamu karena kamu sudah khatam. Cuman tidak boleh aku mengatakan khatam. Sebelum aku melihat sendiri. Aku uji kamu. Bukan di lapangan. Tapi dalam perjalanan hidup dan kehidupan. Kapan Pak Kiai? Oh nanti. Kamu santai-santai dahulu. Di pondok pesantren ini. Untuk menyiapkan dirimu. Sebab aku akan bawa kamu mengelana. Waduh, lama lagi juga. Dalam hati sih dulu. Lama itu apabila kalau tidak pernah mengerti. Itu akan lama. Tapi kalau kamu mengerti, apalagi paham, pengamalan ilmu itu sebentar. Karena apa? Akan selalu ditunjuki, dituntun, dibimbing, dan diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Diberi selalu kemudahan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Guru, Pak Kiai. Saya siap kapan saja. Enggak, kamu istirahat tuh. Kapan, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Pokoknya kamu istirahat dulu sih. Bersama-sama kamu. Cuma si Gondrong ini kok belum pulang-pulang. Si Gondrong ini udah 5 tahun. Enggak pulang-pulang. Ke Kiai yang dulu bapak angkatnya dari Sidulah. Ternyata si Gondrong kawin sama santriwati di sana. Tapi bukan yang pernah melambaikan tangan kepada Sidulah. Oh ya, karena apa? Yang melambaikan kepada Sidulah ini dia cinta mati. Oh, harga mati. NKRI. Itu ya. Pandangan pertama adalah juga pandangan terakhir. Dia biarin dikatakan gadis tua. Aku tungguin Bang Dullah. Oh, luar biasa. Dan dia ceritakan kepada Kiai. Yang dimana Dullah diangkat sebagai anaknya. Sampai ditanya oleh Pak Kiai. Kamu Neng. Kenapa ada yang melamar sama kamu, tolong? Kamu nanti dibilang gadis tua. Tidak Mbah Kiai. Manggil Pak Kiainya Mbah. Saya sudah tidak ada pilihan lain. Hanya ke Bang Dullah. Aduh. Dullah lama pulang. Biarin. Nanti Dullah udah punya istri. Kamu masih menunggu. Biarin. Ya. Enggak perjakanya. Enggak juga bujangannya. Ya. Dudanya juga. Oh. Saking udah cinta sejati. Itu. Dullah agak begini hatinya. Karena mendengar si Gondrong enggak pulang-pulang. Lagi termenung begitu Gondrong datang. Didampingi oleh istrinya yang cantik jelita. Dan sekarang si Gondrong udah nggak gondrong lagi. Rambutnya dipotong rapi. Kaget semua teman-temannya. Loh, bukan si Gondrong itu. Ya benar. Subhanallah. Benar janjinya dia. Kalau nanti ketemu jodohku, aku akan potong rambut. Akan menyesuaikan diri dengan istri. Tapi bukan kayak Samson and Delilah. Oh, ya. Kalau Samson and Delilah itu, kekuatan Samson akan hilang setelah rambutnya dipotong oleh Delilah. Gitu ya. Tapi kalau si Gondrong tidak. Asal sudah mendapatkan jodoh yang sesuai. Iya. Akan dipotong rambutnya, bukan dicukur. Tapi ada juga yang bernazar. Kalau aku ketemu jodoh, yang tadinya aku botak, aku akan gondrongkan. Ada. Gimana mau numbuh? Ada rambut palsu. Jadi gondrong bisa. Yang akhirnya begitu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah Gondrong. Kamu kok pantas sekali. Janji saya teman-teman.
apabila ketemu jodoh yang sesuai, aku akan merapihkan rambut. Dan ini istriku yang benar-benar telah memahami benar tentang diriku. Salaman semuanya. Sidulah hatinya tenang, jiwanya tenang, hatinya lapang. Karena apa? Yang dibawa oleh si Gondrong bukan yang pernah melambaikan tangannya. Jadi masih punya harapan. Mau bertanya Sidulah kepada Gondrong, malu. Tapi si Gondrong mahfum, namanya Kiai. Dulah, iya Kiai. Ada apa Pak Kiai? Kamu jangan berkecil hati Dulah. Ada apa? Ini ada gambar gembira. Sini. Dibisik. Sidulah senyum-senyum. Kiai yang lain pada bengong melihat Sidulah senyum. Bahwa gadis yang pernah melambaikan tangannya kepada Sidulah, dia akan menanti kapan. Tapi menantinya bukan di bawah pohon kemboja. Bukan. Menanti di teras surau. Oh itu di pesantren. Dan dia itu udah di atas 30. Dulah juga sama. Udah hampir 40 dulu. Cuman ini harus mengelana lagi. Ya, dengan 3 kiai yang akan membimbing, melihat pengamalan Dulah dengan rasa syukur kepada Allah. Mudah-mudahan jamaah juga bisa mengamalkan syukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan keluarga. Begitupun untuk Anda beserta keluarga. Yang benar tetap semuanya dari Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir maupun para pemirsa. Mari kita tingkatkan iman Islam kita. Untuk mencapai derajat takwa. Sehingga Allah ridha kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.